lebih jauhnya mungkin bagaimana kita bisa build mindset dan karakteristik seorang pebisnis sukses dalam diri kita, eh, atau mungkin kita memang sekaligus benar-benar menjadi pelaku dalam dunia bisnis gitu ya. Nah, saya ingin memberikan insight yang kedua, yaitu tentang membangun mimpi dengan bisnis gitu. Nah, kenapa saya ingin memberikan insight ini gitu ya kepada kalian semua? Karena saya tuh termasuk orang yang besar dalam keluarga zaman dulunya gitu ya. Ketika saya kecil itu em, apa ya istilahnya itu dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk untuk saya memiliki mimpi besar gitu. Karena saat itu masih berjibaku dengan ya isi perut gitu ya, bagaimana caranya supaya bisa makan gitu. Nah, biasanya orang kalau masih berkutat dengan kebutuhan perut gitu, itu memang agak susah gitu ya membangun mimpi yang tinggi dalam dirinya karena kayaknya semua tuh impossible gitu. Sebab makan pun susah gitu ya. Nah, em, hal ini tuh bagi saya saat itu tidak tahu begitu ya harus harus hidup maksudnya eh, di dalam hidup itu in the future tuh mau jadi apa harus bagaimana tuh ya gelap aja gitu karena sehari-hari itu hanya berkutat bagaimana bisa makan gitu ya dan bisa apa namanya tuh bisa terus sekolah gitu. Cuma memang suatu hari itu ketika saya mengaji begitu ya, em, guru guru ngaji saya itu memberikan penjelasan tentang sebuah arti surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11 gitu. Tentang bagaimana Allah itu bisa mengangkat derajat manusia gitu ya, dan itu hanya pada dua golongan saja, yaitu pada orang yang bertakwa dan berilmu. Jadi kata Ustadz saya saat itu gitu. Jadi kalian kalau memang ingin hidupnya itu sukses, ya yang pertama ya jelas kita harus beriman gitu ya. Kemudian bertakwa sama Allah gitu. Rajin menimba ilmu gitu kata Ustadz tuh. Karena dengan ilmu itu apapun yang kita inginkan mau di dunia mau di akhirat insya Allah akan bisa tercapai. Apalagi gitu ya kata Pak Ustadz tuh. Bagi orang-orang yang memang tidak memiliki apa-apa gitu ya. Misalnya orang miskin gitu. Untuk jadi orang kaya tuh bisa, yaitu dengan ilmu gitu. Karena orang miskin tuh kalau memang mau kaya gitu ya dari harta ya kan nggak punya harta gitu. Mau ngapain juga bingung gitu kalau gitu. Nah, maka jalannya itu tidak lain dengan ilmu gitu kata kata Pak Ustadz itu. Nah, saya menyerap gitu ya apa yang diucapkan oleh Pak Ustadz itu, kemudian itu saya bawa ke rumah gitu. Dan sampai saya mau tidur, hal itu terngiang-ngiang terus gitu dalam dalam benak saya tuh. Finally-nya saya sebelum tidur gitu ya, saya kayak janji pada diri sendiri gitu bahwa oke saya akan apa namanya itu merubah hidup saya dari keadaan yang serba terbatas menjadi keadaan yang lebih lega gitu ya. Apa atau secara gampangnya ingin jadi orang kaya lah, ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang kaya supaya saya memang tidak lagi hanya berkutat di isi perut gitu. Dan saya berpikir saya tidak tahu kehidupan orang kaya itu seperti apa. Tapi yang saya tahu begitu ya, nggak jadi orang miskin tuh nggak enak gitu.
Itu aja gitu pegangan saya saat itu ketika kecil gitu. Pokoknya saya harus keluar dari kemiskinan. Itu tekad saya. Nah, setelah saya dewasa, terutama ketika saya sudah jadi dosen, karena kan setelah jadi dosen itu saya tinggal di Jakarta, jadi pergaulannya jauh lebih luas dibandingkan ketika saya di Bandung. Karena di Bandung saya tinggal di di kampung gitu ya, di desa. Dan saya bertemu, ya Allah pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa gitu. Orang-orang yang punya mindset dan mindset yang memang eh, modern, open minded gitu ya, dinamis, em, tidak tidak sempit gitu. Eh, yang akhirnya menginfluence saya pun untuk menjadi seperti itu gitu. Dan akhirnya disitulah saya juga bertemu dengan sahabat saya ya. Saya bilangnya sekarang tuh sahabat saya karena memang untuk self improvement diri saya gitu. eh Bahwa ya memang ketika kita hidup itu harus harus punya mimpi gitu supaya kita itu ada trigger untuk semangat dalam hidup begitu ya. Kemudian kita juga menjadi bisa mendesain hidup kita itu menjadi lebih em, lebih terpetakan gitu. Lebih terpetakan kita tuh mau mau apa sih langkahnya gitu ya. Kemudian achieve the goals-nya itu harus bagaimana gitu, apa yang harus dibangun, apa yang harus dicari. Nah, itu tuh eh, betul-betul membuat saya tuh semakin kuat secara pemahaman, pemikiran gitu ya, dan juga semakin greget gitu di dalam bekerja maupun belajar gitu. Karena bagi saya tetap gitu ya, tetap percaya bahwa ya Allah tuh ya karena saya Muslim gitu ya, ya Allah itu akan mengangkat derajat tuh ya yang bertakwa dan berilmu tadi gitu. Makanya tidak cukup kalau hanya sekedar bekerja keras gitu ya, tetapi juga memang kita tuh harus cerdas gitu, harus pintar. Oleh karena itu, menuntut ilmu tuh ya menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian ya tadi sandarannya tetap harus vertikal sama Allah gitu, karena memang yang maha powerful itu kan Allah gitu ya. Nah, oleh karena itu saya pun akhirnya mengenal tentang dunia bisnis gitu ya. Dan qadarullahnya saya bertemu dengan teman-teman yang sudah pada sukses di dalam dunia bisnis gitu. Dan itu menginspirasi saya banget bahwa oh, oke, untuk menjadi orang yang tadi bisa achieve the goal gitu ya. Bisa bisa eh bisa achieve the goals, kemudian bisa eh punya punya kehidupan yang lebih baik gitu ya, ya harus punya mimpi besar, dan mimpi besar itu ya bisa dicapai dengan jalan bisnis tadi gitu. Nah, kenapa kalau kita punya mimpi besar itu sepertinya akan lebih mudah dicapai dengan bisnis gitu ya. Nah, kita lihat eh, kita komparasi kehidupan antara karyawan dengan entrepreneur. Jadi kita compare. Jadi dilihat dari mindset dan mindset itu pola pikir ya. Sorry, ini ada tipu nih. Jadi berbicara tentang mindset antara karyawan dengan entrepreneur, maksudnya ini yang berjiwa ya, yang berjiwa karyawan dan yang berjiwa seorang entrepreneur itu tetap berbeda, pasti berbeda gitu. Kalau karyawan biasanya memang jiwanya itu lebih suka sesuatu yang stabil gitu ya. Jadi comfort zone gitu. Tidak tidak suka sesuatu yang challenging gitu ya, yang banyak tantangan. Nah, karyawan tuh jiwanya nggak begitu. Jadi eh, dari sekarang menurut saya kalian tanya aja pada diri sendiri gitu ya. Saya itu jiwanya lebih cocok jadi
Karena yang yang namanya karyawan jiwanya itu memang lebih suka eh, kegiatan atau pekerjaan itu memang sudah ada alurnya gitu ya. Jadi nggak mikir sendiri harus bagaimana gitu. Jadi dia akan bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan karyawan gitu. Nah, lain dengan yang jiwanya itu entrepreneur.